Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bina'amin katsira zahirati wa batina min imanin wa taufiqin wa hidayah wa istiqlalin wa khurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para dewan guru, asatid, asatidah, para dosen, staf tata usaha, karyawan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam yang saya hormati, saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah. Para santriwan santriwati baik kelas 12 Madrasah Aliyah, kelas 12 SMK UBP, dan para santri berprestasi dari seluruh unit pendidikan MTS, SMP, MA maupun SMK Nurul Islam yang saya banggakan, saya cintai. Semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa melimpah ruah kepada kalian semua. Wabil khusus putri saya Ning Nahwa Sofil Akila, semoga dirahmati oleh Allah. Bapak Muhammad Ihsan beserta nyonya, semoga dirahmati pula oleh Allah. Wali santri yang tidak bisa hadir di tempat ini, namun insya Allah bisa menyaksikan sambutan saya ini melalui media sosial, yang alhamdulillah pagi ini diwakili oleh Ustadz Amirul Fatah, Magister Pendidikan Islam, dan alhamdulillah pula telah menyampaikan untaian kata sambutan sekaligus puisi yang indah untuk kita semuanya. Semoga Ustadz Fatah beserta seluruh wali santri dimanapun berada bisa menyaksikan melalui media sosial yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah jaga mereka semuanya, berikan kesehatan kepada mereka semuanya, umur yang panjang, manfaat dan barokah. Hadir di tengah kita juga ini yang melantunkan bait-bait sholawat, untayan-untayan kalimat pujian kepada Allah dan Rasulnya, Ustadz Ahmad Khairul Yani. Beliau ini memang tetangga satu desa tumpah darah saya, Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Dan insya Allah abahnya Ustadz Yani ini masih ada hubungan keluarga
dengan ibu saya. Alhamdulillah, walaupun sekian puluh tahun tidak pernah bersua, tapi Allah pertemukan dalam suasana yang insya Allah barokah. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, Pondok Pesantren Nurul Islam ini saya rintis dan dirikan di tahun 2010, dan ketika itu memang dalam bentuk yang tidak jelas. Kalau orang sekarang bilang giji itu enggak jelas. Dikatakan pesantren, mana bangunan pondoknya. Kalau ada proses pendidikan memang iya telah berjalan, tetapi semuanya terlaksana secara apa adanya. Sebenarnya kalau kita menelisik arti dari pesantren, maka awal dari Nurul Islam ini tidak memenuhi maksud dan definisi pesantren. Karena yang namanya pesantren itu ada bangunan pesantrennya, ada kiai, ada santri, dan ada proses pembelajaran. Ya, esensial dari makna pesantren. Kiai, kalau mungkin saya dianggap kiai, sudah ada. Santri, alhamdulillah, walaupun kondisi apa adanya, dikatakan banyak. Proses pembelajaran insya Allah sejak awal pembelajaran kita senantiasa kondusif dan berkualitas. Tapi sarana pesantren tidak ada. Namun demikian Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mengurangi sedikit pun makna pesantren itu sendiri. Ustadz Kafi yang ketika itu berangkat ke pondok dengan mengendarai sepeda angin ngontel begini Bapak Ibu, dari rumahnya Janti sana, disusul dengan Ustadz Yahya Al-Hajj yang beliau ini juga seperti saya, tidak bisa mengendarai kendaraan. Akhirnya berbagai macam cara bagaimana bisa sampai di pesantren, bersemu dengan santri-santrinya, melakukan proses pembelajaran. Pak Iksan membantu tanpa kenal lelah, tanpa melihat waktu dan situasi, terus berproses. Alhamdulillah tahun 2003 saya baru mampu mewujudkan Nurul Islam sebagai pesantren secara seutuhnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah memasuki tahun ke-11. Santri yang akan kita terima, yang akan hadir tanggal 21, 22, 23, yang insya Allah jumlahnya 1000 lebih adalah santri yang kita terima di tahun yang ke-11. Oleh karena itu tadi sambutan dari wakil santri, mereka ingat bahwa memang kalian diterima di pesantren Nurul Islam ini untuk tahun yang ke-9. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata uang bukan segala-galanya. Karena awal nuris Pak Yai tidak punya uang. Jangankan uang, wong Pak Yai ini cocok dengan filosofisnya orang Jawa yang sangat-sangat papa. Orang Jawa punya filosofi menggambarkan orang-orang yang hidupnya papa, gak bopo, gak biung. Karena memang saya yatim piatu, ndak punya ayah, ndak punya ibu.
gak sana, gak kadang. Karena memang saya merantau dari Lamongan ke Mojokerto, yang sudah barang tentu di tempat ini saya ndak mempunyai sanak, saya ndak punya saudara, gak dongko, gak kayang, ndak punya rumah dan tidak punya tempat tinggal. Saya belum punya rumah, jangankan rumah, sejengkal tanah pun saya belum punya. Tapi yang saya miliki adalah sebuah ghirah, sebuah himmah, cita-cita yang senantiasa berdengung di telinga saya, menggelayut di hati dan pikiran saya tentang makna izzul Islam wal muslimin. Dan ini menjadi energi yang dahsyat. Pada akhirnya nurul Islam bisa bermanfaat secara luas di tengah-tengah kehidupan umat Islam Indonesia pada khususnya. Alhamdulillah. Saat ini santri pondok pesantren Nurul Islam insya Allah sudah di atas angka 3.000. Kalau ditambah dengan santri baru yang akan datang 1.000 lebih, itu berarti ya 4.000. Dari santri-santri yang menyatakan purna, siswa di Nuris ini jumlahnya 135. Tapi yang menyatakan boyong kurang lebih 70. Berarti yang boyong 70, yang masuk 1.000. Semoga Allah merahmati kita semuanya, memberi maunah pertolongan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini hati saya bahagia, bangga, sekaligus ada sedikit rasa gundah gulana. Saya merasa bahagia karena dihadapkan kepada 183 santri berprestasi. Semoga senantiasa berprestasi hidupnya. Memang sejak awal saya rintis, saya dirikan, saya ingin memproduk simpul-simpul penting di dalam syiar Islam. Dan simpul penting di dalam syiar Islam ini, satu diantaranya adalah takhfidul Quran. Alhamdulillah, tahun kemarin yang khatam 30 juz dan kita wisuda hanya seorang santri, betul Ustaz? Maka pada hari ini kita mewisuda 4 orang santriwan santriwati. Alhamdulillah, naiknya 300%. Dan insya Allah santri yang kemarin mendapatkan ujian terbuka dari para dewan penguji, betul-betul ujian yang sesungguhnya, bukan karena settingan, bukan. Insya Allah panitia kerja keras, Bapak Ibu dewan penguji ujian terbuka kerja keras, maka segala jerih dan payahnya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Saya berharap pada event selanjutnya nanti juga akan bertambah, tidak saja tambahnya 300%, kalau bisa 1000% Ustaz. Bisa enggak kira-kira ini? Insya Allah tidak ada hal yang mustahil kalau itu sudah menjadi kudrah dan iradah Allah. Amin, Allahumma amin. Santri berprestasi yang lainnya tahun kemarin sepertinya tidak ada yang dari unsur hafal balagho. Tahun ini ada, kemarin saya saksikan 3 orang santri yang hafal balagho, luar biasa Bapak Ibu. Dan santri-santri berprestasi yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak sia-sia yang panjenengan cucurkan berupa peluh dan keringat
Tidak ada hal yang tersia-sia dari usaha dan ikhtiar panjenengan setiap hari, setiap saat mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak kita semuanya. Dan insya Allah itulah bentuk dakwah dan jihad kita. Insya Allah jihad kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh yang kelak di akhirat akan menjadi penolong kita semuanya. Hidup kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, tidak saja kita nikmati saat di dunia ini, tetapi yang lebih abadi, lebih panjang, dan menjadi harapan kita semua kelak hidup di akhirat. Dan kita menginginkan kehidupan akhirat kita menjadi kehidupan yang sukses, sesuai dengan untaian doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, hidup di dunia sukses, wa fil akhirati hasanah, dan kelak hidup di akhirat menuai kesuksesan pula. Dan satu jalan kesuksesan hidup kita di akhirat adalah kita beramal jariah sesuai apa yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita sampaikan kepada anak-anak, yang kita alirkan kepada anak-anak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan pernah terputus pahalanya saat kita telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin insya Allah satu di antara santri kita ini adalah orang-orang yang mampu menolong, yang mampu menarik kita menuju kemuliaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara santri dan murid yang kita ajar ini, insya Allah mereka lebih mulia dari kita. Mereka lebih dikenal oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di akhirat Bapak Ibu yang saya hormati, saat kita semuanya butuh pertolongan Kanjeng Nabi, kita akan digandeng oleh murid kita. Kita akan dirangkul oleh santri-santri kita, dipertemukan dan dikenalkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saat panjenengan mengajar, saat panjenengan mendidik anak-anak ini ada ganjalan hati, maka ganjalan hati itulah mungkin akan menjadi ganjalan kita semua manakala kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimasukkan nerakanya. Dan batu ganjalan ini yang akan menolong kita semua, ganjalan di hati kita yang pernah kita rasakan tatkala menghadapi anak-anak kita sulitnya mengajar di dalam kelas. Insya Allah semoga harapan mulia ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampaikan kepada anak-anak ini semuanya, baik yang di muadaah maupun yang santri berprestasi, bahwa ilmu bisa kalian pelajari dengan belajar, dengan mutola'ah. Namun barokah ilmu hanya bisa kalian raih melalui berkhidmat. Dan yang lebih dari itu, kemanfaatan ilmu hanya bisa kalian nikmati karena keridhaan guru kalian. Barangkali saya ingin mengulangi pesan saya ini. Ilmu mungkin bisa anak-anak pelajari melalui kesempatan-kesempatan ta'lim. Namun barokah ilmu hanya anak-anak mampu nikmati melalui proses berkhidmat. Dan yang paling tinggi dari itu semua, kemanfaatan ilmu hanya bisa kalian peroleh dan nikmati dari keridhaan Bapak Ibu guru kalian. Kalian telah 6 tahun, putrinya Ustadz Fatah ini insya Allah 8 tahun. Mungkin juga ada yang hanya 3 tahun, sebuah proses yang lumayan untuk kita terus menambah dan memperkokoh simpul-simpul keilmuan kita melalui proses belajar. Dan saya juga yakin
santri-santri pondok pesantren Nurul Islam ini di dalam berkhidmat luar biasa. Ngawuloi temenan, ngabdine tidak diragukan. Insya Allah itu adalah jalan keberkahan ilmu kalian. Tetapi ada satu lagi yang terus dan senantiasa anak-anak harus upayakan, bagaimana hati guru kalian, hati ustadz-ustadzah kalian semuanya ini sedikit pun tidak bergeser dari keridhoannya kepada kalian semuanya. Itulah pintu yang harus kalian buka selebar-lebarnya agar ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren Nurul Islam ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu kalian semua bermanfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kelas 12 mungkin nanti atau besok ada yang segera boyong meninggalkan pondok pesantren Nurul Islam setelah sekian tahun kalian hidup di pondok pesantren Nurul Islam ini. Maka saya sampaikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh wakil teman kalian, pondok pesantren Nurul Islam ini tempat berjuang kalian, tempat jihad kalian, dan akan menjadi tempat berjihad berjuang kalian sampai akhir zaman. Kalian bukan mantan santri, kalian senantiasa adalah santri yang mulia. Kalian sejatinya tidak berpisah, kalian hanya berpindah tempat untuk terus berproses sampai pada titik yang kalian yakini menjadi pangkal untuk berjuang li'ila'i kalimatillah wa izul Islam wal muslimin. Saat ini kalian di muada'a memang dilepas oleh Bapak Ibu Dewan Guru Asatid Asatidah, tetapi ucapan sayonara bukanlah sampai pada substansinya, hanya sampai pada raga dan fisik semata. Namun secara hakikatnya kalian ila yaumil qiyamah tetap menjadi santri dan murid dari asatid-asatidah semuanya. Maka saya pesankan, ilmu yang telah kalian peroleh manfaatkan, jadikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kalian dan masyarakat, untuk umat dan agama, untuk bangsa dan negara. Dan yang lebih penting lagi, jaga akhlakul karimah. Dua hal ini anak-anakku semua yang akan menjadi penopang bagi kesuksesan hidup kalian, yaitu ilmu yang bermanfaat dan terwujudnya nilai-nilai luhur akhlakul karimah. Tetap berkiblatlah anak-anakku semua dimanapun kalian berada di pesantren tempat kalian berjuang ini. Jangan kalian lupakan alma mater, dijaga dengan baik melalui sikap perilaku yang baik pula. Insya Allah kita semuanya kelak di akhirat akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Di hadapan Kanjeng Nabi kita semuanya tersenyum simpul. Di akhirat kelak kita akan semuanya bersama-sama berjalan
di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menatap secara mantap menuju a'dhamun ni'mah, meru'yat zat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon sekali lagi keikhlasan hatinya. Kalau mungkin anak-anak kita selama hidup, bergaul dan segala sesuatu di dalam kegiatan belajar mengajar ada yang kurang berkenan, lepaskan segala ikatan batin, hilangkan segala ghil yang tersembunyi di dalam hati kita semuanya, sehingga keridhaan seorang guru betul-betul diterima dan sampai kepada murid-murid kita semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah, semoga bangsa ini yang lagi sakit ini betul-betul disembuhkan oleh Allah. Pandemi Covid dihilangkan oleh Allah dari bumi tercinta ini, sehingga kelak manakala ada kegiatan serupa kita bisa menghadirkan orang tua dari anak-anak kita semuanya, merasakan kebahagiaan bersama, tersenyum bersama, yang memang dalam situasi dan kondisi yang enak dan mutmainnah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai sehat walafiat. Kita juga pesankan kepada anak-anak, sebagian yang boyong, saya mohon ketika sudah lepas dari pondok ini, hati-hati di rumah, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Hidup kalian perjalanannya masih beberapa persen, dan masih sekian banyak persen dari kehidupan kalian yang belum terlalui, dan itu butuh strategi, butuh taktik agar perjalanan hidup kita ini betul-betul sampai pada titik yang menjadi cita-cita dan harapan kita semuanya. Semoga Allah melindungi dan merahmati kalian semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri di dalamnya masing-masing dimanapun berada, anak-anak putra putri panjenengan semuanya hari ini dilepas oleh Bapak Ibu gurunya supaya lebih luas berkhidmat di masyarakat. Tentu apa yang kita lakukan kita upayakan semaksimal mungkin, namun demikian namanya manusia, ada kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada khilaf mohon diampunkan segala khilaf, segala sesuatu yang kurang berkenan mohon kiranya dilepaskan dari ikatan batin panjenengan semuanya, sehingga kita tidak pernah berpisah, tapi kita senantiasa membangun komunikasi walaupun di tempat yang jauh. Insya Allah ini menjadi bagian dari silaturahim kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hidup, anak, cucu dan keturunan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sambutan saya. Semoga menjadi perhatian kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.